welcome back to Sam's Corner. Hari ini kita kedatangan tamu dari Sound Design, ada Nael dan Rizka. Coba perkenalan dong guys. Perkenalkan, namaku Nathanael dari angkatan 2018, anak Sound Design juga, majornya drum. Kalau aku Rizka, angkatan 2018, majornya vokal content. Kebetulan ini kan si Melisa juga anak Sound Design, dia sama juga sih 2018, and apa majornya bang? Piano klasik. Okay, so let's start off with our first question. Nah, the three of you coba satu define, satu describe ya. Itu aja. Yang pertama, define what is SDMP. Yang kedua, describe what is SDMP. Siapa yang mau define, siapa yang mau describe? Ayo dapat +5 nih di UAS. Naela, definisi Naela. Oke, kalau menurutku sih definisi SDMP itu sound design, music and production. Itu salah satu peminatan di UPH yang kalian nanti di dalamnya ya belajar banyak hal tentang sound design sama tentang gimana sih cara music production dan kawan-kawannya sih, proses-prosesnya lah. Itu sih secara lingkup besarnya. Coba describe sound design as a major, Rizka. Kalau majornya sih jadi lebih terfokus aja gitu sama music production, terus kayak lebih ke musik dalam teknologi gitu loh, kayak lebih ke teknologi kayak gimana cara buat nyatuin secara audionya gitu, nggak live atau misalkan kayak produksi bukan cuman musik doang, kayak ada buat suara buat film juga, iklan juga gitu. Jadi majornya tuh nggak sebatas untuk lagu atau musik gitu sih. Okay. Jadi is it more towards kayak be working behind the scenes, or kalian ada kesempatan juga untuk tampil atau gimana? Sebenarnya tergantung orangnya sih. Kayak kalau misalkan ada yang mungkin dia pengen kayak tampil di luar panggung tapi pengen tahu gitu kayak belakangnya tuh gimana, kayak dia biar tahu cara produksinya gimana, atau kayak cara misalkan kayak vokal, kayak pengen tahu kayak cara miking vokal yang bener tuh gimana ya biar jadi nanti lagu dia tuh lebih baik gitu misalkan. Jadi kayak dengan tahu prosesnya bisa membantu juga untuk yang ingin tidak di belakang panggung gitu. Tapi memang lebih ke belakang panggung sih kalau menurut gue, kayak lebih ke produksinya soalnya gitu. Oke. Alright. Lanjut Mel. Oke guys, menurut kalian kelas yang paling favorit sama yang gak favorit deh. Kasih 1 sama 1. Dan jelasin kenapa. Mel ikut juga. Mel harus ikut juga. Dimulai dari Rizka ya. Ayo Riz, kelas yang paling disukai. Paling favorit dan satu yang tidak terlalu favorit, kenapa? Dan kenapa? Oke, ini gue dulu nih. Ya. Oke, kalau gue paling favorit semester ini sih. Semester itu banyak banget kelas yang asik sih. Soalnya mungkin gara-gara praktek gitu. Terus mungkin yang paling favorit AMV, audio media visual. Jadi kayak bikin kayak sound effect, foley, terus ada dialog, jadi lebih ke film, animasi gitu. Suka banget. Kalau misalkan yang kurang favorit, mungkin kalau gue pribadi ya, gue tech rec sih. Soalnya tech recnya tuh kayak, kan mungkin gara-gara pandemi juga kan, jadi kayak cukup sulit untuk mengaplikasikan kelas praktek gitu loh. Jadi menurut gue kelasnya tuh kurang prakteknya gitu, kayak yang harusnya mungkin bisa dipelajari praktek jadi tidak dipelajari praktek gitu. Jadi gue merasa kelas teknik rekaman sih yang kurang gitu. Oke. Nael? Kalau aku yang paling favorit paling kelas mixing.
Yang kelas mixing itu sebenarnya favorit karena seru sih yang pertama. Yang kedua juga akhirnya kayak dibukakan lah, kayak akhirnya tahu ini apa. Selama ini ngertinya kayak gini, ternyata kayak gini. Terus kalau yang nggak seberapa di favorit itu sebenarnya kayak sintesa audio kalau nggak salah kelasnya itu, karena Nail sendiri kesusahan untuk ngerti kan yang konsep-konsep musik elektronik gitu-gitu. Terus kayak ya patch dan kawan-kawannya aku pribadi masih kesulitan, jadi nggak seberapa menyukai kelas itu. Cuma lumayan seru sih kalau misalnya ngerti sih kelasnya. Begitu. Kalau Mel? Aku hampir sama kayak Rizka. Kelas yang paling favorit kalau buat aku audio media visual, karena di situ kita itu dikasih satu project gitu kan. Jadi tugas itu berupa project. Projectnya itu satu video, kita disuruh reka ulang suaranya termasuk dari volley, terus kita cari sound effects-nya atau bisa ditambahin musiknya juga. Pokoknya bener-bener detail gitu. Sama kalau yang paling aku kurang suka audio apa ya? Audio digital. Jadi itu dia belajarnya itu kayak programming gitu. Nih kita itu pakai software Max ya. Kita pakai software Max. Nah, kenapa aku kurang suka? Subjektif sih ya, karena karena aku sendiri juga kurang nangkep gitu loh. Kurang nangkep sama pelajarannya, terus pokoknya kayak kesusahan gitu di akunya. Tapi kalau orang yang suka programnya mungkin cocok banget sih. Alright. Aku pernah lihat kelas yang satu yang tiap Rabu yang siang, yang kalian lagi yang pas itu lagi nonton Ratatouille ya. Kayaknya keren banget kelasnya. Soalnya gue kan lagi pas nontonin kelasnya di pas David lagi kelas gitu. Terus gue minta denger lagi belajar apa? Terus ternyata lagi belajar the sounds in the movie gitu. Terus gimana cara kayak keren sih, kelihatannya keren. Alright. Oh, kelas Kak Willy itu ya? Kelas scoring. Iya, kelas film. Itu beda. Itu asik sih. Itu beda lagi. Itu juga seru sih. Itu juga seru banget. Karena kayak Kak Willy itu bebasin kita gitu. Bagus lah. Seems fun. Sebenarnya sih kalau misalnya, nah ini ya, kalau pas kemarin pas lagi bahas kepentingannya kelas FLA. Nah ini yang gue kayak pengen kayak untuk change gitu sebenarnya, kayak kurangin SKS FLA supaya anak-anak yang lain bisa ambil kelas-kelas dari jurusan lain gitu. Soalnya kan kayak gini, gue tertarik sama beberapa kelas di sound design, tapi malah nggak bisa gara-gara satu nggak dibuka, terus SKS yang dari kelas-kelas yang lain kan, FLA yang lain kan gede banget gitu. Jadi kayak sedih aja nggak bisa ngikut kelas yang jurusan lain. Iya sih, gue setuju banget sih. Itu Nel setuju sih, karena masih merasakan sampai sekarang. Terutama kelas bahasa Indonesia. Karena kan kalau misalnya yang nggak lulus gitu kan pasti ngikutnya kan ke semester berikutnya. Nah kadang itu kelasnya dibuka buat jurusan lain. Jadi misalnya kayak kita nih musik nih, kita masuk ke kelas bahasa Indonesia jurusan FAS. Akhirnya kelompok-kelompoknya itu dibaginya secara nggak rata. Misalnya kayak aku sama Audric nih, kita ngambil BI nih misalnya sekarang, karena kita nggak lulus semester lalu, semester yang harusnya kita ngambil. Kita nggak lulus, terus akhirnya ya kita tambah disusahkan. Karena pesannya satu sih ya, jangan sampai nggak lulus, cuma itu kan salah satu yang memberatkan lagi gitu loh, bukannya malah membantu. Jadi nggak ada kelompok, terus nanti pengerjaan UAS tentang bikin jurnal topiknya nggak nyambung sama jurusan, sama minatan, jadi ya susah sih. Intinya guys, jangan fail guys, susah guys. Fail FLA ribet banget. Merepotkan hidup kalian. Ya udah yuk lanjut ke next question. Question selanjutnya, apa yang membuat kalian pilih SDMP dibanding peminatan yang lain-lain? Siapa dulu yang mau jawab? Nail. Ya boleh deh Nail. Sebenarnya kalau aku yang kapan hari itu masuk SDMP itu udah mepet. Jadi kayak kan mulai kalau yang zaman yang angkatan 2018 kita tuh mulai kelas peminatan pas tahun kedua.
Jadi pas waktu itu udah semester Axel tahun pertama. Itu baru pindah karena mepet banget setelah juri ceritanya. Karena pertama mikirnya dari awal tuh sebenarnya lebih interest ke yang kayak mixing dan kawan-kawan, lebih suka yang kayak gitu-gitunya, music productionnya. Tapi dulu karena anak-anak drum, dulu rata-rata kita tuh ngertinya ya mainannya muternya di jazz and pop. Nah akhirnya ada satu teman juga yang kepengen pindah. Terus juga kita lihat ke depannya mikirnya kayak kita belajar, karena sekarang aja kalau misalnya mau dibahas kayak pandemi ini banyak orang yang belajar untuk produksi dirinya sendiri mau nggak mau karena COVID dan kawan-kawan. Nah kebetulan dulu kan mikirnya nggak gitu, sekarang baru kerasanya hal yang kayak gitu. Nah dulu pindah karena merasa lebih tertarik ke sound design dibandingkan kelas peminatannya sebelumnya gitu. Rizka? Kalau gue juga sebenarnya daftar ke UPH tuh gue sebenarnya salah daftar sih guys. Jadi harusnya tuh tadinya tuh emang dari awal mau sound design, tapi itu kedaftarnya ternyata performance, terus jadinya keterimanya tuh di jurusan performance. Tapi sebenarnya tuh dari awal pengen sound design. Gue juga kayak Nail jadinya mepet-mepet gitu pindahnya. Nah tapi kenapa pengen sound design? Gara-gara sebenarnya dari kecil tuh suka banget animasi kan. Cuman saya tidak bisa gambar, tapi bisa bernyanyi. Jadi pengennya kayak terus waktu itu pernah nonton kayak film animasi gitu, Ice Age sih di bioskop. Terus kayak dulu tuh waktu kecil tuh kayak kesannya wah gila ya, kok bisa kayak kanan kiri belakang tuh suaranya kayak ada semua gitu loh. Jadi kayak apalagi kan masih bocah gitu kan, kayak wah keren banget apa nih. Terus pas mau lulus SMA tuh kayak ada ya kayak produksi buat kayak sound film gitu. Lebih tertariknya jadinya emang ke situ gitu. Kalau Mel? Jadi aku dari awal itu emang udah milih sound design karena dari awal tuh aku kayak tertarik, pingin bisa dan pingin tahu gimana sih musik di film, gimana sih suara-suara di film itu di-create lagi gitu. Jadi dulu SMA itu aku udah kayak cari-cari tahu gitu loh, SDMP ini belajarnya tentang apa, terus nanti prospek kerjanya juga apa gitu. Jadi aku kelihatan dari situ dan aku jadi tertarik gitu. Itu alasan utama aku sih. Oke. Jadi I wanna follow up question. Sekarang, are you guys happy that you chose sound design? Kok diam aja sih, kok senyum aja? Ini pertanyaan menjebak sih ini sih. Pertanyaan menjebak sih. Setuju. Kalau salah ngomong ngeri, kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya dibilang happy gini aja, kalian so far sampai sekarang, do you regret being in sound design or not? Or are you happy where you are? Kalau nyesel sih enggak sih. Kalau nyesel sih udah pasti enggak sih. Karena kalau misalnya mau dibilang happy pun happy 80% lah. Pasti ada yang kita senang, ada yang nggak kita senang, dan ada yang ya sejauh ini sih happy-nya sih 80% sih. Juga karena pandemi lah mungkin jadi berkurang lah happy-nya, nggak se-happy itulah, nggak se-excited itu. Ya setuju banget sama Nail. Kayak sebenarnya masih seneng, cuman kayak mungkin ada beberapa hal yang membuat tuh jadi kayak berkurang senengnya. Cuman overall seneng sih tetap. Karena ini nggak sih, kebanyakan kelas sound design itu praktek gitu di studio. Sedangkan gara-gara pandemi kita nggak bisa praktek gitu. Iya sih. So, would you say kayak program di UPH itu cukup untuk provide for sound design students? Soalnya kan ini kan podcastnya, one of the purpose is to let people know about UPH gitu. So, do you think that the program in UPH is providing enough support for sound design? Ini, by the way guys, this is kayak, let's be kayak mature and give kayak criticism yang
mungkin membantu juga untuk kayak show people, okay, so this is what the program is right now in UPH. Now it's up to you gitu kalau kamu mau. This isn't meant to like publicly advertise, come join UPH, tapi kayak lebih kayak evaluate aja. Sekarang di UPH kayak gini sistemnya. Kalau kamu mau ikut atau mau ikut yang lain ya bebas gitu. Gitu aja. Like make your statement about that. Itulah. Siapa yang mau mulai? Kalau misalnya menurutku sih program yang ada itu, karena kan sekarang kita lihat kalau misalnya untuk tahun kedepannya berarti kan angkatan 2021 ya kan. Angkatan 2021 itu pun menurut Nael pun kurikulumnya udah berubah daripada yang angkatan 2018. Jadi maksudnya dengan kita ngomong ini belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi untuk angkatan-angkatan berikutnya. Berarti kan maksudnya, jadi kalau menurut Nael sendiri pun sebenarnya kalau dibilang cukup sih cukup. Cuma maksudnya perlu ada beberapa kelas atau beberapa pembelajaran yang perlu diajarin gitu loh. Kayak secara overall misalnya kayak mastering gitu itu kan masih belum ada diajarkan kan di sound design gitu. Jadi kayak kalau kalian pengen belajar kayak gitu ya sementara ini sepengetahuan Nael di angkatan 2012 itu nggak ada gitu, belum dapet. Nah gitu. Jadi menurut Nael sih gitu doang sih. Belum tentu bisa menentukan sih dari kita 2018 karena kurikulumnya udah berubah. Iya. Di angkatan 2019 dan 2020 sepengetahuan Nael. Iya. Alright. Iya sih. Kayak kalau misalkan boleh berkaca dari program kita, menurut gue cukup, cuman mungkin iya sih sama, bisa ditambah. Mungkin kayak menurut gue kayaknya tuh kalau misalkan lu mau SDMP di UPH itu lebih terarahnya ke music production, iya nggak sih guys? Kayak jatuhnya kalau misalnya lu mau music production, mau mixing, kayak apa recording gitu, maksudnya kayak lebih ke situ gitu arahnya. Tapi kalau misalkan lu kayak mau ke produksi audio film gitu, menurut gue masih kurang sih. Ya mungkin itu mungkin gara-gara gue sebenarnya pengen tujuannya ke sana, jadi gue merasa kurang. Tapi tetap kita bisa mengambil pelajaran gitu. Cuman mungkin emang beda aja kalau misalkan di UPH tuh lebih ke musiknya gitu. Menurut gue sih gitu ya programnya gitu. Kalau menurutku sih udah cukup kayaknya. Cuman bener yang kayak dikatain Rizka, sound design di UPH ini kayak lebih ke general aja gitu loh, kayak belum yang kayak terlalu fokus kayak kan di luar itu banyak buat film atau buat game, kayak banyak penjabarannya gitu kan. Nah kalau di UPH itu enggak, jadi kayak bener-bener mungkin itu basic dari penjurusan yang ada di luar gitu. Gitu sih aku. Okay. So for the future students or for even the new students, I feel like because what the process is kan every 4 years kan ganti kurikulum kan. So what they're saying or what we're talking about is kita sekarang lagi punya, and which is already changed which already changed pas 2020 kan. There was a big change in the curriculum pas 2020. So for us yang 2018, yang mereka for them yang di sound design, this is their opinion bahwa it's enough, but it's more towards the general music production side daripada being able to having the opportunity to be more to branch out to specific fields in sound design. Because I feel like yang tadi kayak Rizka bilang, there are a lot more different fields, there are a lot more different areas of sound design yang bisa lebih ke fokus, but unfortunately there isn't much exposure for that in UPH. So yeah. Alright, next question. Jadi sejauh ini guys, apa yang menantang gitu loh, apa yang membuat challenge di sound design sama
yang kalian enjoy itu apa? Ayo Riz, boleh Riz, ceritakan. Mel, terakhirnya nggak kedengeran, putus, sorry. What has been your most enjoyable moment sama what has been your most challenging moment? Oke. Kalau yang paling enjoy project akhir-akhir ini sih, kayak ngisi suara gitu. Kayak menurut gue asik aja, kayak harus ngerekam suara dari, kan maksudnya kayak animasi kan kosong gitu kan, nggak ada suara apa-apa, terus lo harus membuat suara gitu loh untuk membuat si gambar itu hidup gitu. Jadi kita tuh berperan gitu loh buat bikin si film itu hidup. Jadi menurut gue itu asik gitu, ya asik aja dan challenging juga gitu, termasuk challenging dan asik. Tapi menurut gue yang challenging banget apalagi akhir-akhir ini tuh sintesa bunyi sih. Itu challenging banget sih, kayak jujur gue suka dan gue ngulik juga, cuman emang cukup sulit ya gitu. Jadi cukup challenging untuk gue gitu, cuman oke gitu. Sama yang sebenarnya program tuh unik sih, yang Max gue juga merasa yang Max tuh challenging banget gitu, kayak sesuatu yang lu nggak sangka bakal dapet di musik itu sih sebenarnya. Jadi itu yang membuat challenging gitu. Oke. Kalau Nail yang paling enjoy pasti tahun pertama, nyantuy ya kan, nggak terlalu berat dulu. Terus paling cuma major minor sama FLA. Tapi kalau misalnya mau kita yang kelas sound design paling di enjoy, mungkin kayak kelas mixing 1 itu dulu. Mixing 2 juga itu kita lebih banyak kayak eksperimen di musiknya gitu juga. Terus mungkin AMV juga seru karena kita dikasih project video terus ngisi suara lah, ADR, atau kita ngasih foley-nya buat film. Yang paling menantang itu ya kalau kita ketemu tugas yang kita baru pertama kali lihat, kayak yang Rizka bilang Max, terus ada VCV Rack yang kita main modular, itu kan hal baru kan, nggak pernah kita ketahui sebelumnya. Banyak sebenarnya, rata-rata itu semua hal baru, cuma kan kalau yang kayak programming Max itu kayak beneran baru banget lah intinya, kayak kita nggak pernah lihat, nggak pernah kebayang bakal ada gitu. Itu juga menantang sih, meskipun Rizka juga nilai bagus sih ya. Terus kalau misalnya mau ditanya menantang sih, kadang kalau misalnya kita kerja kelompok dan ada hal-hal aneh yang terjadi tuh udah biasa sih. Itu udah biasa banget. Jadi itu sih yang menantang sih paling. Gitu guys. Kalau Mel? Kalau aku yang paling challenge, bukan ke challenge sih, kayak enjoy dan challenge itu aku mixing, karena mixing itu kita dikasihin berbagai genre, dan secara pribadi aku nggak ngederin semua genre, cuma kayak 1-2 genre gitu. Dan kita ditantang buat kamu harus bisa genre ini, kamu harus bisa semua genre, kayak harus ngikutin ciri khas genre ini tuh apa gitu. Sama music scoring, karena itu seru banget, kelas itu seru banget. Dan kita kayak hampir tiap minggu gitu dikasih project gitulah, kayak suruh lihat film lah, atau disuruh analisasi musiknya, atau suruh buat lagi gitu. Oke. Kelihatannya there's a lot of different variations ya, subjects, and it's very different for in terms of kayak kalau Stephanie kan PPM beda juga kan, beda banget. Kayak abis denger yang peminatan yang lain, and even kayak at my own major kayak beda banget gitu. Jadi kayak curious gitu. Sebenarnya dulu pengen kayak kan who said kayak pas film scoring bakal dibuka untuk yang jurusan yang lain. Gue sempet tertarik, tapi gue pas itu ambil nggak jadi dibuka. Terus jadinya apa yang dibuka ya?
pokoknya ada kelas pilihannya lain yang dibuka gitu. Jadi kayak Kelas sound design, ya kelas sound design yang critical listening. tuh jadi kayak gue jadi kayak skip. So gue jadinya pilihnya yang edukasi gitu, supaya at least kayak kan terapi edukasi kind of like their end goal is the same gitu. So semoga lah kayak in the future for future students, semoga mereka bisa dikasih kesempatan experiment with other types of like jurusan, because I feel like there's a lot of different types of classes yang bakal enjoyable lah untuk orang-orang. Alright. Gue lagi ikut kelas esensi pendengaran 1 tuh. Oh, lu juga? Lu gimana? Sharing Steph. Gimana? Kok nggak berani sih? Oke, Ayo Steph, kepo nih. Question selanjutnya ya. Jangan Steph harus share. Ya kita dengerin frekuensi DB ya. Kita terus apa sih yang di-cut gitu loh, apa atasnya di-cut, bawahnya di-cut, ya di-cut gitu. Nah terus ditanya-tanyain, ya udahlah itu dah. Tapi so far kelasnya kayak you're evaluate the class lah. Untuk orang yang tidak ambil sound design, kelasnya gimana? Jadi karena kurikulum buat anak di angkatan lebih bawah kita tuh beda, jadi langsung praktek. Jadi pas aku masuk kelas itu tuh kaget gitu, langsung suruh praktek, terus langsung dikasih lagu jazz, band, terus langsung suruh eksperimen sendiri gitu, rilis, attack, gak ngerti kan? Ya udah. Itu ada Melisa. Oke. So lumayan shocking ya. Ya, shocking. Jadi katanya emang sesuai peraturan menteri sekarang harus langsung praktek katanya. Jadi ya udah. Jadi beda katanya sama yang angkatan kita. Maybe that should also be kayak di-consider juga. Kalau misalnya kelasnya dibuka untuk yang nggak sound design, harusnya itunya beda dong. Nggak, because I feel like bakal susah untuk orang-orang yang nggak sound design masuk kelas sound design terus di-expect-nya itu kayak anak sound design. Ya. Sama kayak BI yang aku tadi bilang. Sama. Masa kelas FAS terus kan dibuka untuk umum tuh, jurusan lain masuk, masa materinya juga tentang FAS, tentang matematika kan saya juga bingung gitu loh. I feel like resiko sih, menurutku resiko sih salah satunya, tapi juga susah juga kalau mau dibilang ya harus adil juga sih. Yeah, I feel like that should be rethought, replan. Cause pas kemarin si Janice ikut kelas terapi, terus menurut gue bahannya lumayan berat sih, soalnya kayak bukunya kayak teori musik terapi langsung gitu, kayak walaupun ya introduction bahannya lumayan susah sih, tapi Janice was good, cause Janice is really smart. I feel like it's cause she's really smart, makanya dia nilainya bagus. So I feel like that should be considered juga. Kalau misalnya buka kelas untuk jurusan lain bisa freely masuk, harus sesuaiin dengan kayak level sekelas gitu, jangan kayak bilang oh ini kelas sound design kalian harus selevel anak-anak sound design. So, I feel like itu nggak adil sih. Mungkin kayak bisa dipisah gitu nggak sih? Iya. Misalkan mata kuliah pilihan tuh harusnya kayak terpisah gitu nggak sih sama kayak mata kuliah yang sound design tapi angkatan bawah gitu. Tapi masalahnya, I feel like kalau dipisah itu, kalau misalnya cuma dikit yang ikut kelasnya gimana? Iya kayak sih. considernya mereka juga nggak sih, soalnya kalau digabung juga kasihan yang nggak ngambil sound design dari awal gitu loh. Kayak serba labil ya nggak sih? Ya, kayak serba harus labil. dipikirin. Mungkin ada lebih pilih mata kuliah yang lebih general aja kali ya. Iya. Iya itu iya sih. Kalau misalnya ini kan kaget ya, orang belajarnya presentasi, komunikasi, tiba-tiba datang-datang suruh frekuensi. Untung frekuensi masih bisa, ya gitulah. Nah, terus tiba-tiba yang suruh cut, attack, release. Aduh, nggak ngerti gitu, langsung suara langsung dari piano. Kayak dari mau digesek-gesek kayak gimana, di kuping aku sama aja gitu. Ya. Iya sih. So, nah, this is a good point. So, jadi kelas yang
dibuka maybe something yang a class that doesn't necessarily need you to know kayak like the diction or jargon used in sound design gitu. Kayak something yang intro mungkin, intro to this, intro to that, atau kelas-kelas yang awal gitu, supaya bisa kebang. Alright, next question. Kan kalian udah ceritain nih tentang pengalaman sama tantangan-tantangan. Kira-kira ada nggak advice buat adik-adik kelas yang baru masuk SDMP atau enggak yang mau masuk SDMP? Advice? Iya. Doesn't have to be tentang itu ya, kayak sound design can be about life gitu, can be about personality or character. Iya sih, setuju sih. Kalau misalnya kayak kalau gini nggak bakal spesifik gitu sih. Kalau kalian mau masuk sini, kayak ya belajarlah dengan niat gitu loh. Kalau dikasih kesempatan, pokoknya jangan sampai fail lah. Nyesel banget, susah. Ngambilnya susah, buang waktu, buang duit, buang tenaga, buang ya usaha orang tua juga kan. Kecuali kalau bayar UPH sendiri ya udahlah ya. Tapi kan kalau masih dibayarin sama orang tua kan juga kayak Nael kasihan juga gitu loh mikirnya. Nah kalau Nael sendiri sih ya rajin-rajin lah, sama harus niat, sama dipikirin baik-baik, jangan sampai salah ambil. Itu sih. Kalau Rizka? Ya mirip-mirip sih. Pertama emang harus niat, rajin ngulik, soalnya nggak bisa sekali lu coba langsung bisa gitu. Ya harus dicoba berulang-ulang. Terus kalau misalkan nggak bisa, jangan nyerah duluan juga, soalnya itu yang susah sih. Soalnya kan kayak nguliknya pasti bakal lama, terus pasti kayak kadang kayak merasa aduh kok gue nggak bisa sih gitu, kayak kenapa nggak nangkep. Tapi jangan nyerah aja gitu, masih bisa kok pasti kalau misalkan lu niat dan lu emang seneng di situ. Sama ya bener sih, jangan sampai fail ya guys, sayang uang saja sih saya mah. Gitu. Kalau Mel? Cuma mau nambahin aja. Mungkin kalau misal emang nggak ngerti sama materi itu atau pokoknya kayak kurang ngerti, jangan malu nanya dah. Kalau emang dari diri sendiri males nanya sama dosen langsung, setidaknya kamu tuh nanya ke teman-teman gitu. Karena kita itu kayak satu tim gitulah istilahnya. Kita tuh juga bareng-bareng di angkatan yang sama juga gitu. Gitu sih. Biar gak ada yang ketinggalan juga gitu. Jadi I'll try to rangkum. Yang dari Nael, don't try hard not to kayak take classes seriously, sama kayak take the right classes and try like kayak di pelajaran-pelajaran yang kamu ambil, do your best gitu, jangan sampai fail. Not saying kayak fail itu artinya kamu bodoh, tapi kayak soalnya susah, bakal ribet sih kalau kamu fail gitu. It's gonna be kayak pasti kamu antara sama jurusan yang lain dan bakal kayak ribut gitu tugasnya. Soalnya apalagi FLA ya, FLA itu kalau mereka kasih tugas per jurusan gitu, per major. So for music itu biasanya music related. Jadi kalau kamu ikut yang kelas yang misalnya nursing or like yang lain, pasti tugasnya lebih related ke mereka gitu. So try your best lah, semoga jangan fail. Tapi kalau misalnya fail, di itu try not to fail the class more than once. Soalnya uangnya juga sayang. Dari Rizka, hold on, I feel I need to translate this properly. Apa ya, Cik? Don't give up easily. Make sure kayak try your best to understand the content walaupun susah. Cause sebenarnya kuliah musik itu nggak segampang sih, kayak nggak segampang orang-orang mikir gitu. Apalagi kayak soalnya banyak orang salah paham gitu, musiknya cuma main musik. Jadi kayak pas masuk kuliah musik itu banyak types of jobs. There are a lot of different jobs, there are a lot of different majors. Jadi kayak it's not just as simple as singing and playing music. So it will be hard.
no matter what major you take, bakal susah. So you really have to push through, which kayak sambung juga sama Mel yang bilang, kan kalau kamu lagi susah nangkep materi, or if you're having a hard time with material, don't be afraid to ask questions. I feel like that's something yang you have to let go. You have to let go of your ego. You have to let go of your own kayak arrogance to ask people for help, because there will be people who will understand the topic better, and there will be topics yang kamu bakal susah ngerti. Fix, kayak itu udah fix. So it's better for you to learn how to ask nicely, how to cooperate juga. Jangan kamu yang kurang ajar yang cuman minta bantuan tapi kamu nggak mau bantu orang lain, atau cuman taunya minta bantu orang lain tapi nggak usaha untuk memahami materi by yourself. So be a good person, be a good and mature person lah gitu. Did I do it right? Is it all? Atau ada yang kurang? Nggak? Fix? Benar kok, setuju banget, asli. Mantap. Alright, for the last question. Nah, sebenarnya kalau sound design itu kalian tuh kerjanya abis lulus bisa kerja sebagai apa sih gitu. Coba jelasin after you graduate dengan major in sound design, what can you do? Where can you work after you graduate? Pertanyaan sulit. Tapi kalau misalnya ditanya kayak gitu, biasanya orang-orang yang di sound design itu bisa macam-macam sih. Kayak kalian bisa buka production, kalian bisa buka studio, atau kalian bisa buka live sound, ya kan? Terus kalian juga bisa kerja di TV, kerja di film, kayak bantu-bantu Foley, scoring, ADR dan kawan-kawannya itu, kayak kerja di perusahaan-perusahaan gitu. Ya rata-rata sih menurutnya sih kayak gitu sih. Dan kalian juga bisa pakai skill itu, misalnya kayak kalian mau mixing atau mastering, buka jasa mixing atau mastering gitu. Kalian pakai skill kalian, jam terbang. Tapi ya itu balik lagi ke kitanya masing-masing pengen arahnya kemana sih. Sih secara garis besar. Mungkin Rizka mau nambahin? Udah disebutin semua. Freelance juga bisa guys, kalau misalkan ya ada teman-teman yang mau nggak ini kayak apa kayak gitu, mixing itu bisa gitu. Jadi nggak terbatas cuman kerja di suatu studio atau suatu itu gitu. Cuman ya itu sih, rata-rata pasti kebanyakan kayak kerja di suatu studio terus bikin suatu production gitu. Mungkin dibagi jadi 2 kali, musik production ke arah musik sama ke arah film. Gitu. Kalau musik mungkin yang kayak tadi Mel sama Rizka sebutin, mau mixing, mastering, bantu rekaman, buka production dan segala macam tuh. Kalau film mungkin lebih ke arah kayak musiknya atau Foley, sound effects, VDR, dan kawan-kawannya lah. Okay. Mau nambahin. Game juga bisa guys. Game. Sound buat game. Terus kayak sebenarnya kayak electronic music gitu juga termasuk nggak sih SDMP kita? Kayak kalau yang gue lihat-lihat kayak misalnya lo bikin suatu instrumen apa gitu yang kayak gerakinnya pakai tangan itu ya termasuk kayak gitu. Itu termasuk kerjaannya. Bisa termasuk jadi kayak apa ya istilahnya? Maaf lupa istilahnya apa. Lebih ke programming nggak sih itu? Iya kayak membuat sesuatu yang baru tapi interaktif arts bukan sih? Atau apa ya bahasanya? Iya itu ya bahasanya ya. Gak tahu lah mungkin ya kali ya. Lupa. Gue juga lupa. Terus kayak sebenarnya kalau misalkan emang mau ngelanjutin ke kayak S2 gitu misalkan, kayak bisa juga buat yang lain juga gitu. Gak cuma terbatas di production. Nah, I feel like selain itu ya, I feel like kalian tuh, everyone, kalian masih bisa, or each one of us, kita masih bisa sebagai performer sih. Okay, I feel like we've talked about jurusan a lot, but mau jelasin aja untuk yang for other people.
we don't just focus on our jurusan. We have our own major instrument. Kan Mel klasik piano, Nael contem drum, Rizka contem vokal. Nah, we have classes that focus on that. Supaya itu ke-develop juga, kayak nggak ketinggalan gitu. Lain skill di sound design, skill di instrumen kita itu masih dilatih terus gitu. Kita aja harus ada, selain tugas akhir yang related ke sound design, kita harus ada recital yang menunjukkan skill kita sebagai musisi. So, this is not just for sound design ya, for PAPM, for edukasi, for terapi, kita juga we also have that option if we want to be able to perform. Mungkin bukan fokus ke performnya, tapi kalau misalnya diminta atau dikasih kesempatan untuk perform, we have the necessary skill untuk bisa perform gitu in our own way. So that's something that's why it's also pretty hard to be in conservatory music. Soalnya selain jurusan yang kita pilih, we also have to practice our own musicality, our own professional attitude in performing gitu. So selain the job descriptions or the job list that they give, we also have enough skills. We're good enough to be performers gitu. Setuju. Jadi gitu guys, palingan. Pentingnya sih. Jadi kalau kalian bisa masuk sound design, kalian juga bisa produce diri sendiri gitu loh. Iya. Kalian belajar productionnya. Karena ya nggak tahu sih, kita nggak tahu sampai kapan COVID ini terjadi. Jadi agak susah sih kalau kita lihat orang-orang sekarang, kayak festival musik aja masih belum jalan kan, kayak belum bisa terjadi, dan pandemi ini juga banyak banget orang yang produksi single, album atau apapun itu. Itu guys. Alright, so I feel like that's all that we have for today's episode of Sam's Corner. Thank you so much for coming. Bye bye guys, see you next week. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.